Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Nani Dini Anggraini dengan NIM 1921141104 yang akan membahas mengenai perkembangan perekonomian Indonesia sebagai materi UTS. Perkembangan perekonomian Indonesia yang akan saya bahas waktu ini adalah 4 materi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan neraca pembayaran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Faktor yang mempengaruhi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi, tenaga manajerial dan organisasi produksi, serta faktor politik dan administrasi pemerintahan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi di Indonesia diukur dengan menggunakan metode pengukuran produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Lalu ada beberapa indikator penilaian dari PDB, yaitu yang pertama persentase pertumbuhan total produk domestik bruto atau gross domestic product. Lalu yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB dari sisi pengeluaran. Lalu yang keempat, nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Lalu yang terakhir ada proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Lalu dari materi yang kedua ada stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Stabilitas perekonomian adalah keadaan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berjalan secara terkendali dan terus berlanjut, adanya arus barang atau jasa dan arus uang yang dapat mengimbangi. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Karena dengan ekonomi yang stabil, maka para pelaku ekonomi juga dapat menghasilkan pendapatan bagi negara yang cukup baik. Lalu secara umum ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Di antara indikator makroprudensial adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar, efek pengeluaran krisis, dan banyak lainnya. Sementara itu, dari indikator mikroprudensial ada berupa rasio kecukupan modal perbankan, kualitas aset, manajemen sistem keuangan yang sehat, pendapatan dan keuntungan bank, aspek likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan beberapa indikator berbasis pasar lainnya. Lalu dari materi yang ketiga ada ketenagakerjaan. Informasi mengenai ketenagakerjaan itu dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS milik Indonesia. Tujuan pengelolaan data dari ketenagakerjaan ini adalah yang pertama untuk mendata penduduk, lalu mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi pendapatannya, saluran bantuan dan pengembangan tenaga kerja atau cipta kerja. Data dari BPS itu digunakan untuk mengetahui jumlah usia kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja, pengangguran terbuka, serta data ketenagakerjaan lain. Berbagai hal yang mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, ada usia, pendidikan dan pelatihan, lapangan kerja, perubahan dan perkembangan teknologi, perubahan alam dan kondisi dunia, kondisi pemerintahan, dan lain-lain. Dari beberapa hal yang mempengaruhi tersebut,
Akhirnya dapat diketahui daya saing dari tenaga kerja. Dari beberapa hal tersebut, yang pertama daya saing lalu juga harmoni kerja, sehingga tercipta rambu kerja, misalnya adanya pengetahuan tentang kerja anak, norma-norma kerja, dan lain-lain. Lalu selanjutnya materi yang keempat yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Hal yang paling utama menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, diharapkan hasilnya 0 atau plus. Sehingga dapat diketahui bahwa neraca pembayaran bersifat positif atau perekonomian bertumbuh dengan baik. Lalu, statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dan perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dan dengan negara lain, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan utang luar negeri, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa, serta yang terakhir sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau national account. Tujuan penyusunan neraca pembayaran selain itu untuk mengetahui peranan sektor eksternal. Maksudnya, selanjutnya mengenai pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal. Selanjutnya, berikut adalah pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik dengan keluaran nasional sebagai ukuran stabilitas perekonomian. Lalu, berikut juga merupakan persentase pertumbuhan komponen PDB atau Gross Domestic Product dari sisi produk atau lapangan usaha. PDB dari tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,02%. Lalu pada tahun 2020, diketahui bahwa PDB total mengalami penurunan sebesar 2,07%. Lalu pada tahun 2020, diperkirakan naik sebesar 7,07%. Lalu berikut adalah persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP dari sisi pengeluaran. Dari triwulan 4 tahun 2020 terhadap 2019 atau year on year diketahui turun sebesar 2,19%. Lalu pada akhir dari sumber pertumbuhan tahun 2020 diketahui PDB dari sisi pengeluaran terjadi penurunan PDB sebesar 2,07%. Lalu berikut adalah data PDB pengeluaran berdasarkan triwulanan dari tahun 2021. Terjadi peningkatan dari dari triwulan pertama ke triwulan kedua tahun 2021, yaitu berdasarkan harga yang berlaku pada triwulan yang pertama sebesar 3.970,5 triliun rupiah. Lalu pada triwulan 2 tahun 2020 sebesar 4.175,8 triliun.
Lalu berdasarkan harga konstan tahun 2020 juga terjadi kenaikan. Lalu selanjutnya nilai pendapatan per kapita atau PDB per kapita tahun 2019 dan 2020. Dari sini kita dapat melihat PDB per kapita Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan nilai jutaan rupiah, PDB per kapita berdasarkan nilai yang berlaku tahun 2019 sebesar 59,1. Lalu selanjutnya PDB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 56,9 juta rupiah. Selanjutnya, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial tahun 2019 sampai 2021. Dari sini kita dapat mengetahui ada 6 pulau yang menjadi sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Ada Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Laju pertumbuhan dari proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial pada tahun 2019 dari Sumatera sebesar 4,57%, dari Jawa 5,52%, dari Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,07%, dari Kalimantan 4,99%, dari Sulawesi sebesar 6,65%, lalu dari Maluku dan Papua sebesar berkurang atau turun sebesar 7,40%. Lalu laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB menurut pulau dari Sumatera pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 0,25%, Jawa minus 1,48%, Bali dan Nusa Tenggara minus 0,15%, Kalimantan minus 0,19%, lalu Sulawesi pertumbuhan sebesar 0,01%, lalu dari Maluku dan Papua mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Lalu berikut adalah laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan PDRB menurut pulau di tahun 2021 berdasarkan triwulan yang kedua. Sumatera mengalami kenaikan sebesar 1,13%, Jawa 4,60%, Bali dan Nusa Tenggara 0,11%, Kalimantan 0,52%, Sulawesi 0,56%, lalu Maluku dan Papua naik menjadi 2,1%. Lalu berikut berdasarkan stabilitas perekonomian dan neraca pembayaran pada tahun 2001. Perubahan angka statistik NPI dibandingkan publikasi triwulan 3 pada tahun 2020. Dalam publikasi statistik NPI triwulan 4 tahun 2020 ini terdapat beberapa perubahan terhadap data yang telah dirilis sebelumnya pada publikasi triwulan 2020. Perubahan tersebut disebabkan adanya pengkinian data dari beberapa sumber data dengan rincian sebagai berikut. Lalu perubahan angka statistik NPI dibandingkan publikasi triwulan 1 tahun 2020. Dalam publikasi statistik NPI triwulan 2 tahun 2021 ini terdapat beberapa perubahan data yang telah dirilis sebelumnya pada publikasi triwulan 1 tahun 2021. Perubahan tersebut disebabkan adanya pengkinian data dari beberapa sumber data dengan rincian sebagai berikut. Lalu, berdasarkan penerimaan dan pengeluaran fiskal tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dari RAPBN dan APBN sama, lalu inflasi sebesar 3,5% berdasarkan year of year,
Lalu nilai tukar berdasarkan APBN 15.000, sementara RAPBN sebesar 14.400 rupiah. Lalu suku bunga sebesar 5,3%. Lalu harga minyak sebesar 70 US dollar per barel. Lifting minyak sebesar 750.000 per barel per hari berdasarkan RAPBN, namun berdasarkan APBN sebesar 775.000 barel per hari. Lalu berdasarkan lifting gas sama antara APBN dan RAPBN, yaitu 1.250.000 barel per hari. Lalu cost recovery berdasarkan miliar US dollar, terjadi perbedaan antara RAPBN dan APBN. APBN lebih rendah dari RAPBN. Lalu berdasarkan indikator ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2019. Lalu nilai tukar rupiah menjadi 14.400 rupiah. Lalu inflasi naik menjadi 3,1%. Harga minyak 6,63, suku bunga 5,4, lifting minyak 755, lifting gas 1.191. Lalu dari sini juga diketahui data pengangguran dari 4,8 menjadi 5,0, artinya terjadi peningkatan pengangguran. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,5. Lalu rasio Gini juga mengalami peningkatan sebesar 0,005. Lalu dari sini kita dapat mengetahui indeks pembangunan manusia menjadi 72,51. Lalu di sini dapat kita mengetahui outlook tahun 2020 dan RAPBN tahun 2021. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi year of year, terjadi perbedaan. Lalu inflasi juga berbeda, suku bunga juga mengalami perubahan, nilai tukar rupiah terjadi perbedaan, juga begitu juga dengan harga minyak mentah Indonesia per barel. Lalu lifting minyak juga sama dari tahun 2020 dan 2021. Sementara lifting gas terjadi kenaikan. Lalu berdasarkan tabungan dan investasi. Pada tahun 2019 bertumbuh 7%, SBT dari investasi masing-masing mencapai 9,89% dan 9,62%. Lalu tahun 2020 pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto PMTB sebesar 1,3% berdasarkan year on year loss, dengan saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 2,61%. Lalu tahun 2021 merilis data realisasi investasi triwulan 1 untuk tahun 2021 sebesar 219,7 triliun rupiah, naik 4,3% dari bulan periode 2020 dari triwulan yang sama. Lalu dari triwulan sebelumnya naik 2,4%. Lalu berikut adalah perkembangan ketenagakerjaan 2019 hingga tahun 2021. Tahun 2019 PUK atau penduduk usia kerja dari tahun 2019 bulan Agustus sebesar 201,19 juta orang.
Lalu angkatan kerja pada Februari 2019 banyak 136,18 juta orang. Lalu PIB atau penduduk yang bekerja tahun 2019 bulan Februari sebanyak 136,18 juta orang. Lalu pengangguran terbuka berdasarkan Agustus 2019 turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%. Lalu PUK atau pendudukan usia kerja tahun 2020 Indonesia per Agustus 2020 sebanyak 203,97 juta penduduk, lalu angkatan kerja 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibandingkan tahun 2019 bulan Agustus. Lalu penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lalu pengangguran terbuka dari Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Artinya pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Lalu PUK atau penduduk usia kerja tahun 2021 ada 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan Februari 2021. Lalu angkatan kerja sebanyak 139,81 juta orang, naik 1,59 juta orang dibandingkan Agustus 2020. Lalu penduduk yang bekerja sebanyak 78,14 juta orang, atau 59,64%. Bekerja pada kegiatan informal turun 0,85% poin dibandingkan Agustus 2020. Lalu pengangguran terbuka berdasarkan Februari 2021 sebesar 6,62%, turun 0,81% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Artinya ada penurunan pengangguran terbuka. Lalu pada prospek ekonomi, refocusing akan mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran untuk berbagai pelindungan sosial seperti percepatan pencairan bantuan sosial tunai, peningkatan jumlah penerima manfaat kartu sembako, melanjutkan program diskon listrik, serta meningkatkan anggaran kartu prakerja dan bantuan subsidi upah pekerja. Per 20 Agustus 2021, program penempatan dana pemerintah di perbankan telah mendorong total penyaluran kredit sebesar Rp419,78 triliun yang berasal dari Bank Himbara, Bank Syariah, dan BPD. Khusus untuk UMKM telah disalurkan kredit sebesar Rp241,48 triliun atau sebesar 57,53% dari total penyaluran kredit. Dukungan untuk UMKM terus diberikan melalui penambahan BPUM dan bantuan PKL, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi baik KUR maupun non-KUR, serta penambahan plafon KUR tahun 2021 menjadi Rp285 triliun. Pemerintah juga meluncurkan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung atau BTPKLW, menyasar pelaku UMKM informal yang selama ini belum tersentuh oleh program-program lain. Lalu pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. LPI ini berperan mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menyelesaikan tugas UTS saya dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam.